الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام. أحمده سبحانه وتعالى إذ لا يستحق الحمد إلا إياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله، اوصيكم واياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Dan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk selalu berupaya menjadi hamba yang terbaik di sisinya, maka khatib mengingatkan khususnya bagi diri khatib dan umumnya bagi jamaah sekalian, marilah sama-sama kita selalu dan terus berupaya untuk mentajdid, merefresh, memperbaharui dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sebaik-baiknya. Takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata dalam kehidupan kita dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Sebab baik maupun buruknya perbuatan seseorang itu merupakan gambaran dan cerminan bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang khatib sampaikan di awal tadi, ini merupakan ayat yang Allah berikan pesan di dalamnya khususnya bagi kita sebagai manusia dalam hal bermuamalah. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. Kita diminta untuk bisa menjaga sikap kita, akhlak kita, untuk tidak mengolok-olok kaum yang satu dengan kaum yang lain. Maka berdasarkan ayat ini, Syekh Ibnu Ajibah, salah seorang mufassir, dalam kitabnya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Quranil Majid, pada juz kelima halaman 428, beliau memberikan penjelasan, terdapat penjelasan dalam karya tersebut tentang bagaimana syarat-syarat yang harus dimiliki bagi seseorang
yang ingin dikategorikan dirinya sebagai manusia yang baik, atau secara diksinya ini disebutkan sebagai syarat dalam bertasawuf, tapi dalam implementasi kita sebagai kehidupan kita di era sekarang ini, pada intinya sama. Bagaimana kita berupaya untuk menjadi manusia yang baik, dan ternyata ada syarat-syarat tertentu, syurutut tasawuf arba'ah. Ada 4 kategori kenapa manusia itu bisa dikatakan menjadi orang yang baik. Dalam pandangan kacamata tasawuf yang dijelaskan dalam karya Syekh Ibnu Ajibah dalam tafsir Al-Bahrul Madid fi tafsir Quran Al-Majid. Apa saja di antaranya? Yang pertama, kaful adha, yakni sikap yang ditunjukkan yang pertama kalau kita ingin dikategorikan manusia yang baik, kita harus mampu diri kita untuk menahan diri kita jangan sampai kita menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Dari sikap kita, dari perkataan kita, dari apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita menunjukkan sikap yang menyinggung, menyakiti, bahkan merendahkan orang lain. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan peristiwa di mana ada seorang tokoh yang mungkin merendahkan salah seorang pedagang, yang dari hikmah ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya bagaimanapun kondisi kita, apapun profesi kita, bagaimanapun dan apapun latar belakang kita, maka sebagai seorang muslim dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah ketika dia mampu menyelamatkan, menjaga lisannya dan tangannya, tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan orang lain. Sehingga Nabi pun memberikan tips, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak mampu, lebih baik diam. Dan dalam prinsip dakwah pun pada hakikatnya adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dakwah. Kalaupun ada perselisihan, metode yang ketiga yang disampaikan dalam firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan ketidaksesuaian perselisihan itu dengan cara yang baik. Maka hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah, tugas kita yang pertama adalah bagaimana kita menjaga perangai kehidupan kita, akhlak kita, dari sikap kita maupun ucapan kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Dan itu sebagai syarat utama agar kita termasuk dari golongan orang-orang yang dikategorikan manusia yang baik di mata Allah. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua jika manusia ingin termasuk dalam kategori orang yang baik adalah hamlul jafa. Ya, ini kita diminta agar kalaupun ada orang yang menyinggung, menyakiti perasaan kita, kita diminta untuk mengedepankan sikap sabar yang luar biasa. Orang yang baik, yang pertama kita diminta untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalaupun ada orang yang menyinggung dan menyakiti, merendahkan perasaan kita, maka kita harus mengedepankan sikap sabar. Sehingga sikap inilah yang dicerminkan oleh seorang pedagang tersebut. Ketika mendapatkan hinaan atau sesuatu yang merendahkan, dia sabar, dia tersenyum, tetapi ternyata hikmahnya begitu luar biasa. Sehingga pelajaran yang bisa kita simpulkan dalam ungkapan Arab mengatakan, lawit tala'tum 'alal ghaibi lakhtartumul waqi'.
Kalau kalian mengetahui, bisa mengetahui hal yang gaib, pasti kalian akan memilih apa yang sudah terjadi karena itulah pilihan yang terbaik dari Allah. Bahkan hal ini berkenaan atau berkaitan dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah kemudian ia memberimu anugerah yang lain. Kalaulah kita berpikir seorang pedagang tersebut tidak mengedepankan sikap sabar, dia membalas keburukan itu atau hinaan itu, mungkin berbeda ceritanya. Atau kalaulah ceritanya pedagang tersebut laku dagangannya, mungkin yang didapat hanyalah nilai 500 sampai 1 juta rupiah. Tapi disitulah kenapa Allah tidak memberikan dagangannya itu laku. Ini sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Athaillah. Terkadang pemberian Allah itu digambarkan dari bagaimana Allah mencegahnya. Allah tidak memberikan yang ia inginkan, tetapi ternyata Allah memberikan yang ia butuhkan, dan ia mendapatkan luar biasa bantuan dan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari orang-orang baik yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa kesabaran itu membuahkan hasil yang manis. Sesuai tema khutbah ini, sabar dan syukur sebagai kunci kesuksesan. Dan perlu kita fahami bahwasanya dalam ungkapan dikatakan bahwasanya as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi lakinna awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu memang pahit. Di awal kita rasakan pahitnya, tapi pada dasarnya buahnya adalah manis yang luar biasa. Dan seringkali kita membatasi tentang kesabaran itu. Padahal nilai sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala yang Allah janjikan yang tak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat menjadi orang yang baik itu dicerminkan dengan mereka yang memiliki syuhudus safa, pandangan-pandangan yang jernih, sikap-sikap husnuzon yang dikedepankan. Kita sering kali menyalahkan keadaan. Padahal boleh jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang buruk kita pandang dengan kacamata manusia, boleh jadi itu yang terbaik dari Allah. Dan yang baik pun yang kita pandang dengan kacamata manusia, belum tentu itu baik di mata Allah. Dan yang harus kita yakini bahwasanya setiap apapun yang terjadi, pastilah itu merupakan takdir yang terbaik yang sudah Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Yakinilah bahwasanya Allah memang tidak menciptakan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi yang harus kita yakin bahwasanya dialah Allah yang menciptakan pelangi di setiap bencana, senyuman di setiap tetesan air mata, hikmah di setiap duka, dan jawaban-jawaban di setiap doa. Sehingga untuk itulah Imam Al-Ghazali memberikan pandangan-pandangan atau memberikan tips cara bagaimana agar kita selalu berupaya mengedepankan sikap husnudzon. Kata Imam Al-Ghazali, jika engkau melatih dirimu untuk bisa bersikap husnuzon, ciptakanlah 40 framing sudut pandang yang baik. Ciptakanlah 40 kemungkinan-kemungkinan yang baik. Sehingga dengan kemungkinan-kemungkinan yang baik itulah bagian daripada ikhtiar dan doamu. Jika Allah mendengar apa yang engkau yakini dalam hatimu, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Bahkan Imam Al-Ghazali pun menyampaikan pesannya, Innal khata'a fi husni dhanni
bil muslim aslamu minas sabi bitta'ni fihim. Prasangka yang buruk, prasangka yang baik, walaupun itu merupakan pada kenyataannya dia menjadi hal yang salah, itu jauh lebih selamat daripada prasangka yang buruk meskipun itu kejadiannya adalah benar. Karena boleh jadi sikap husnuzon kita, kalaupun salah kita akan selamat dari dosa. Kalaupun benar kita akan mendapatkan nilai pahala. Tapi sebaliknya, benarnya aja kita sudah dosa, apalagi salahnya kalau kita bersikap suudzon. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar kita selalu berupaya diri kita menjadi manusia yang terbaik di mata Allah. Dan yang terakhir, syarat menjadi orang yang baik yaitu adalah ramyud dunya bil qafa, ukhrawi oriented. Ia menjadikan kehidupannya selalu tujuannya adalah akhirat. Kalau kita berpikir dengan ikhtiar yang biasa yang dicontohkan oleh pedagang tersebut, mungkin secara matematika manusia itu tidak mungkin bisa menjadi orang yang kaya mungkin. Tapi dengan sikap yang luhur, sabar yang dikedepankan, dia datangi pengajian, dia mensyukuri pekerjaannya, maka disitulah dengan dia tujuannya adalah akhirat, niatnya ikhlas untuk menafkahi keluarganya karena Allah, maka Allah berikan jalan kemudahan-kemudahan. Maka dari hikmah ini bisa kita ambil pelajaran, jangan memandang sebelah mata dengan peristiwa apapun yang terjadi, karena pada prinsipnya semua itu mulia dan kemuliaan manusia itu dicerminkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini kita jadikan pelajaran motivasi bagi diri kita agar fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat walafiat kepada kita semua. Umur yang selalu diberikan keberkahan dalam ketaatan, sehingga kita terus dapat berikhtiar untuk memperbaiki kualitas amalan kita di hadapan Allah, hingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dengan kebaikan kita. Karena pada prinsipnya innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang muhsinin tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربة أجمعين، وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام المسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة